di gereja ini memang kenapa sih kok pengajarannya itu kayak seperti berseri ya, bersambung. Sebetulnya inilah gereja, saudara diberi fondasi, ya fondasi buat iman Anda, kehidupan Anda. Dasar fondasinya itu adalah Kristus Yesus ya. Dan saya berharap jemaat bisa mengikuti ya, untuk bisa ada di dalam apa yang diajarkan di gereja ini, bisa masuk ya di dalamnya, di mana memang kita dalam hidup sehari-hari banyak tantangan ya, banyak kadang-kadang itulah ya, maaf ya saya pernah jadi jemaat ya, kadang juga pernah saya belum nggak langsung jadi pendeta yang nggak itu panggilan kan saudara ya. Kadang-kadang ya kita juga menghadapi hidup sehari-hari itu ya kepingin lah dapat jawaban gitu saudara ya. Dapat sesuatu yang praktis lah istilahnya, kalau saya sebut yang praktis, apa sih yang praktis yang bisa saya praktekkan gitu loh saudaraku ya. Tapi saya mau katakan bahwa ya itu ya baik juga ya, penting ya saudaraku ya, itu baik, tapi ada yang lebih penting gitu loh saudara. Itu kalau hal-hal yang praktis itu hanya secomot-secomot itu ya, secuil-secuil, hari ini, enggak terarah nanti hidupnya gitu loh maksud saya. Ya, makanya kenapa saya lebih mulai ini sudah berapa tahun ini ya saudara, mulai lebih milih memberikan dasar gitu loh ya, bagi kekristenan kita, iman kita. Ya nanti gimana Anda itu yang membangunnya nanti gitu loh ya, membangun di atasnya. Ini saya berikan pembukaan dulu, ayat ini ada ya, di dalam 2 Korintus pasal 3. Ini tentang dasar dan bangunan ya. 1 Korintus 3 sih. 1 Korintus 3 ya. Itu tentang dasar dan mulai ayat 10 ya. Jadi sebelum saya khotbah saya ingin mendasari dulu ini loh saudaraku, kehidupan orang Kristen itu begini. Kalau masalah tantangan, kesulitan ya sehari-hari mesti ada saudaraku. Hari ini selesai, besok ada lagi. Ya enggak selesai-selesai gitu loh. Ya. Masalah-masalah di dunia ini ya selalu ada gitu. Nah, kalau Anda hanya perbagian-perbagian gitu, lah saya mau ngasih dasarnya gitu loh. Lah nanti kita menghadapinya itu enak gitu loh, maksud saya gitu. Supaya kita satu visi dulu gitu loh ya. Satu visi dulu. Saudara-saudara yang mendengar itu bisa dapat pemahaman. Coba dibaca. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Ini Rasul Paulus ya, meletakkan dasar. Nanti orang lain yang akan terus membangun. Ini seperti rumah lah, bangun rumah, seperti ahli bangunan yang cakap misalnya ya. Terus tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, jadi ada dasar, fondasi rumah, ada bangunan. Tapi tiap-tiap orang nanti ini hidup kita digambarkan seperti itu loh, seperti rumah gitu loh. Banyak kan Yesus juga pernah ngasih contoh. Barang siapa yang mendengar perkataanku, firmanku, ya, dan tidak melakukannya, gitu kan. Seperti orang mendirikan rumah di atas pasir, gitu ya. Cepat jadi, cepat selesai, bagus mungkin. Tapi ketika banjir datang, hanyut rumah itu. Tapi orang yang mendengar firmanku dan melakukannya, gitu ya. Seperti orang bangun rumah di atas batu, ya. Fondasi maksudnya batu. Ketika banjir datang, ya, tetap kokoh. Nah ini kan seperti itu, hidup kita kan digambarkan seperti itu. Makanya saya sudah rajin ke gereja Pak, saya sudah ke gereja, kok hidup saya lembung, kok seperti kena banjir hanyut gitu loh. Ya ini masalahnya gitu. Ya toh, apakah Anda, ini yang pertama dulu, apakah Anda dibangun di atas dasar fondasi Kristus Yesus, kebenaran, dalam kebenaran Yesus Kristus? Terus apakah bangunan yang dibangun di atasnya itu diperhatikan? Coba lihat terus, karena 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah ini, dasarnya apa? Fondasi bangunan hidup kita. Ini kan kalau rumah apa? Dasar fondasinya? Yesus Kristus. Ini saya sedikit ngomong ya. Kalau ngajarin Anda motivasi-motivasi, kata-kata mutiara, maaf, nggak usah pendeta, saudaraku. Mario Teguh, bagus itu. Motivator-motivator, oh bagus. Ya walaupun tak tahu mereka bisa melakukan atau enggak kan urusan lain gitu. Ada yang ngajarin kesuksesan dimulai dari keluarga. Oh, itu kan ada, saya enggak ngomong enggak enak namanya. Itu kan kesuksesan bisnis Anda dimulai dari keluarga Anda. Wah, orang ya benar.
Kalau ngatur rumah tangga tidak bisa, gimana ngatur bisnisnya? Tapi yang ngomong rumah tangganya berantakan, gitu. Ya itu urusan lain gitu. Tapi kan kita dapat, wah quote-quote-nya ini luar biasa, ini contoh yang saya ingat lah. Banyak di luar seperti itu, tidak apa-apa ya, itu dipraktekkan, ditiruan bagus, harus mulai dari, wah itu kan hal-hal seperti itu kan, kita orang kan maunya yang seperti itu. Kalau semua pendeta ngajarin hal-hal yang seperti ini praktis, siapa yang ngajari itu tentang Tuhan, tentang Kristus? Apakah Mario Teguh suruh ngajar tentang Kristus? Atau siapa yang terkenal tuh Andre, siapa saya nggak hafal namanya itu. Apakah motivator-motivator itu yang suruh ngajarin tentang Kristus? Kalau pendeta ikut-ikut ngajarkan hal-hal seperti itu, siapa yang ngajarin tentang Kristus? Makanya saya milih sebagai pendeta. Walaupun tidak populer, enggak masalah saya enggak cari populer. Saya buat YouTube ini bukan cari apa. Enggak mau ada iklan, sebiarin. Saya enggak tahu urusan Yesus. Saya hanya kepingin supaya orang mendengar tentang Tuhan Yesus. Amin. Tentang Kristus. Kalau bukan hamba Tuhan yang ngajari, siapa lagi gitu loh. Nah, saya milih enggak ngajarin yang lain deh. Saya milih ngajarin tentang Kristus. Sebagai dasar yang diletakkan gitu loh saudara. Terus 12. Entahkah orang membangun. Nah ini masalahnya. Entah nanti orang lain membangun. Di atas dasar ini dengan emas. Nah ini nanti. Perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Terus, nah sampai sini dulu ya. Jadi nanti dasarnya Kristus sudah. Terus bangunannya ini urusan masing-masing. Urusannya siapa sih saudaraku? Urusannya siapa? Bangunannya ini urusannya siapa? Bangunan hidup Anda itu urusannya siapa? Urusan Anda masing-masing. Apakah bangunan yang dibangun di atasnya nanti melalui Anda mungkin dengar ya dari khotbah, bacaan firman, atau Anda sendiri ya kan Anda merenungkan kan Anda dapat sesuatu yang harus saya praktekkan. Itu seperti bangunan yang sedang Anda bangun. Apakah itu yang dibangun itu emas, perak? Ini ada berapa? 1 emas, perak, 2, 3 batu permata ini yang api-api ya, 3, 6 berarti 3 ini. Yang bawahnya tambah buruk. Kayu, rumput kering, jerami. Ya, jadi bangunannya rumah dari apa? Hidupmu itu dari kayu, dari rumput garing, jerami bahasa Jawa apa? Damen. Teko apa? Uripmu itu teko apa? Nah, kalau bahasa Jawa kan kayak keropok itu, melempem gitu. Iman melempem kayak keropok. Keropok kan melempem kalau kena udara. Pas kering renyah enak, pas melempem gak enak. Kadang-kadang ya ini coba, ini gambarannya inilah. Kenapa Alkitab gambarkan seperti ini? Ayat 13. Saya lain kali mau ngajarin tentang kesucian, tentang penyucian dari Tuhan. Ayo. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, sekali kelak, sekarang belum kelihatan. Bukan cuma sekarang sih, ada waktunya belum kelihatan. Engkau ini emas, hidupmu ini loh. Semua dasarnya kan Yesus sama. Nah, makanya rumah itu tergantung fondasi. Yang ahli bangunan kan di sini ada 2 nih, pemborong. Ini desainnya. Fondasi itu kalau jelek rumah terpengaruh, Mbak. Pak. Bisa retak, sebagus apapun dibuat bisa jelek ya tuh. Makanya dasarnya kan Kristus. Gimana Anda mendasari kepada Kristus? Kristus yang apa yang Anda kenal? Kristus yang ngasih berkat-berkat tadi Bu Anu membuka bagus ya. Ada seorang pendeta. Itu Matius 7 ayat itu menggenapi ayat Matius 7. Banyak hari-hari yang terakhir orang-orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ngusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, tumpangkan tangan atas orang sakit demi namamu. Ini maaf ya, saudara aja ngusir setan belum tentu keluar setannya. Ya, Anda tumpang tangan atas orang sakit aja belum tentu sembuh. Tapi orang ini sudah lakukan itu, tapi Tuhan ngomong apa? Kenyah aku enggak kenal kamu. Kenyah aku enggak kenal kamu. Gimana saudara? Jadi kan orang enggak kelihatan, pendeta, Anda juga enggak bisa lihat saya. Waduh Pak pendeta. Khotbah ya, kalau cuma khotbah masa saya ngomong yang jelek-jelek, enggak mungkin. Makanya siapapun termasuk saya enggak ngomong untuk Anda saja, termasuk saya juga harus hati-hati. Makanya Rasul Yakobus ngomong, jangan mau jadi guru. Saya enggak pernah milih, saudaraku jadi pendeta, enggak mau saya. Ya, jangan mau ada seorang pun mau jadi guru. Kenapa? Karena jadi guru itu tuntutannya besar loh, saudaraku.
Kalau cuma bisa menggurui, namanya menggurui, bisa ngomong, enggak bisa melakukan, tuntutannya lebih besar. Kamu cuma bisa ngajar tapi enggak bisa melakukan. Makanya ini ya, yang ngomong ini, saya kadang kalau khotbah juga ngenakan dalam pikiran saya juga ngenakan diri saya. Satu kali kelak nanti masing-masing pekerjaan itu akan nampak nanti. Saudara juga bisa lihat, kita masih, ya bukan saling menghakimi, enggak. Maksud saya gini loh, gak usah dulu, yuk kapan ceglok ya, kapan jangan, bukan itu maksud saya. Dilihat, satu kali masing-masing, nanti disuruh masing-masing koreksi, coba baca. Masing-masing satu kali kelak akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ada harinya Tuhan, ada waktu Tuhan yang menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Iya, itu kehidupan ini tadi loh, saudara, yang dari emas, dari perak, akan nampak nanti. Ya, ketika hari Tuhan, waktunya Tuhan, ujian dari Tuhan, nampak dengan api. Ya, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara pernah dengar enggak? Yohanes Pembaptis ngomong, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang kemudian, Yesus maksudnya, akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Orang jarang bahas baptisan api. Saudara. Ini api. Nanti lain kali saya mau khotbah ini tentang api Tuhan. Wow, Tuhan itu api yang menghanguskan. Alkitab ngomong loh, Allah itu bukan hanya kasih, tapi Allah itu juga api yang menghanguskan. Itu apa? Itu saya ada topiknya, tapi nanti lain kali ada waktunya nanti. Satu kali kelak akan diuji oleh api itu. Terus 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kalau yang dibangun ini tadi tahan uji, dia akan dapat upah. Saya pernah ngajarin upah itu hasilnya. Itu loh. Ya, ada hasil dari bangunan, oh ini bagus. Suatu kali akan diuji, kalau tahan uji. Terus 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti air dalam api. Masih ada kabar baiknya. Jadi gini, ketika diuji oleh api, nanti akan ada dua kemungkinan. Nah ini saudara, tidak ada kemungkinan yang lain, cuma dua. Yang pertama tahan tahan uji. Yang kedua, terbakar. Coba kita renungkan tadi, ada emas, ada perak, ada permata. Emas, perak, kalau kena api, tambah bagus enggak saudaraku? Oh, emas tambah kena api itu tambah murni, mahal harganya. Emas yang paling mahal kan emas yang diuji dengan pengapian yang tinggi. Makanya sampai diberikan contoh emas. Kalau hidupmu emas, tadi Bu Petrus ngasih contoh, ada seorang pendeta, layanannya luar biasa, doakan orang sakit, seperti yang disatakan Matius 7 tadi. Tapi ketika dia sendiri sakit, didoakan, dijawab-jawab Tuhan. Kecewa meninggalkan Tuhan banyak, makanya Yesus sudah ngingetin, berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nanti hari-hari terakhir banyak orang kecewa dan menolak Yesus. Makanya nanti satu kali kelak, kerjaan setiap orang akan diuji dengan api. Tahan uji enggak? Ya kan saudaraku? Lah kalau, jadi ini ada dua, dasar dan bangunan. Bangunan ini kokoh kuatnya itu tergantung dengan dasarnya. Dasar kita Kristus. Seberapa dalam Anda dengan Kristus, itu loh maksudnya. Begitu semakin dalam Anda dengan Kristus, fondasi semakin dalam semakin kuat enggak Pak? Kuat. Saya dulu waktu beli perumahan itu, fondasinya saya kan punya pemikiran dari bapak saya, hati-hati loh nanti pas fondasi kamu ikut tono, kalau perlu tambahi uang kan dari perumahan Pak, sudah dari kasih uang lebih, nanti ya apa dicek, saya suruh 1 meter, kurang 1 meter Pak, lumayan ya, udah cukup ya, udah keringetan mau tambah duit tapi, karena supaya yang sebelah saya beli dari orang kan ya sudah nggak ikut bangun, dari perumahan ya agak beda kualitas temboknya, tempat saya buk. Apalagi rumah saya Surabaya, waduh saya gempur itu udah, itu pondasinya sampai dalam. Demikian juga itu saudaraku. Makanya gini loh, kalau saudara yang rindu dipakai Tuhan melayani, ojo ke susu, bukan Jokowi ya, ojo ke susu. Kadang orang tuh kepengen bangun cepet-cepet pelayanannya, bangun cepet-cepet, apa ya, pokoknya, wah, dasarnya dulu itu loh. Dasarnya itu Kristus. Seberapa dalam Anda mengenal Kristus? Seberapa dalam Anda berelasi dengan Kristus?
Hendaklah hidupmu itu ayat yang dibangun di atas dia. Ya, bertumbuh dia semakin dalam dengan dia, berakar di dalam dia gitu loh. Seperti tanaman itu kalau semakin ngoyot itu bahasa Jerman ya, semakin berakar ke bawah, semakin kokoh, nggak gampang kena angin, nggak gampang rubuh. Orang Kristen yang gampang roboh, oyotnya, akarnya itu cuma mungkin 1 senti di tanah, saudaraku. Kena angin udah limbung. Tapi orang Kristen yang dasarnya kepada Kristus begitu kuat, memiliki persekutuan, makanya Yesus ngomong, aku enggak kenal kamu. Bahasa Yunani-nya itu ginosku, mengenal. Mengenal itu gini, kan ada relasi, dari enggak kenal jadi kenal. Saya sama Putu Paulus ini kan enggak kenal dulu, tapi karena datang ke gereja ini, lihat Google, jadi kenal karena ada relasi. Kemarin kita pergi mau ajak lupa, anak-anak kemarin pergi ke Madura, mau ajak kamu, ya lupa, sibuk katanya. Pernah lihat Madura kan? Seperti Bali itu, ya sama pulaunya, sama-sama pulau, lewat jembatan Suramadu, anak-anak sampai malam di sana. Ya kan? Tapi karena berelasi jadi kenal, dari nggak kenal jadi kenal, maksudnya jadi karena hubungan akhirnya jadi tahu. Yesus kenal, aku nggak pernah tahu kamu loh, kamu siapa gitu seolah gitu ya. Ya ada karena nggak ada relasi. Apakah Anda memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus? Relasi dengan Tuhan Yesus. Ini loh masalahnya. Itu yang menjadi fondasi bangunan hidupmu gitu loh maksudnya. Anda bisa, makanya gini, jadi bedanya ya. Di gereja kan ada pemimpin pujian, main musik, yang dicari itu bukan ya suara yang minimal lah, yang paling bagus, enggak jamin. Suara bagus, pinter musik, itu hanya tampilan luar gitu loh. Yang paling penting itu di dalamnya ini apakah ada, yang tadi, persekutuan dengan Yesus, ada cinta pada Yesus, kasih Yesus yang hidup di dalamnya, itu beda nanti. Ketika memimpin pujian, ketika main musik lain. Karena keluar dengan apa ya, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Cuman muji Tuhan pas hari Minggu saja. Saya mau tanya, Anda muji Tuhan, nyembah Tuhan hanya hari Minggu saja? Itu berarti persekutuan. Relasinya dengan Tuhan 1 minggu saja. Suami ini kan digambarkan seperti suami istri kan, nanti kita mempelai wanita, Yesus mempelai pria. Ya itu yang kerja Pak Petrus. Ini lain ceritanya. Ketemunya tapi Pak Petrus bela-belain ya. Kan kerjanya jauh, kadang-kadang pulang sampai anaknya tanya, "Pak, enggak rugi? Oh, kamu enggak bisa ngukur uang dengan kedamaian gitu ya. Karena pengen kumpul terus suami istri." Ya, nyonya ini ada pelanggan di depot apa itu, kerja apa dia? Pelayaran. Ketemunya berapa itu? 6 bulan. 7 bulan katanya. Baru ketemu ya karena tugas. Aku enggak bisa bayangno aku. Oh iya kamu baru 1 hari ditinggal udah teriak-teriak udah gitu. Wah, Mbak Sri gimana Mas Sri? Ya di sini harus begitulah. Saya Anda dengan Yesus harusnya tuh setiap waktu, setiap saat. Ya, makanya di Kristen itu beda, beda maaf dengan ajaran-ajaran agama lain. Ritual itu enggak nomor 1, ritual, upacara agama itu, apalagi di Bali ngerti ya, itu bukan yang utama. Yang utama itu persekutuan, katakan 1, 2, 3, persekutuan. Apa ya, persekutuan itu fellowship, mungkin. Itu bahasa Indonesia malah kita nggak ngerti, persekutuan kadang maksudnya bukan nggak ngerti, kurang ngeh. Justru kita ngomong fellowship, waduh barusan, fellowship iya ya, kayak bercengkerama, bersekutu. Itu loh, yang paling penting dengan Tuhan Yesus. Yang utama. Oke, terus, tapi nanti akan lihat tahan uji atau enggak. Tergantung bangunannya tadi. Pondasinya kuat, bangunannya dari apa? Dari emas. Itu makanya Yesus, firman Tuhan mengingatkan nanti hari-hari terakhir itu banyak orang yang mencari yang menyenangkan telinga. Anda mau belajar firman Tuhan yang enak-enak, yang enak di telinga, yang menina bubuk kan? Atau di sini diajarin, berat ya. Ya memang karena belum terbiasa, nanti saya percaya kok, nanti lama-lama, oh iya ya. Karena saya juga baru sadar, saya terus terang lah baru diingatkan Tuhan, kamu harus cari fondasi yang kokoh, nanti tambah hari, tambah akhir ini, tantangan tambah berat. Saya buka sedikit, saya kemarin ibu saya kan dari gereja tradisional ya, waktu itu ngadakan persekutuan di rumahnya, saya bantu-bantu bersihkan rumah. Itu waktu mereka kumpul gitu sempat ngomong, sekarang muncul banyak ajaran sesat
Kita harus hati-hati mengolah dalam hati. Di gereja kita sudah dari dulu diomongin kan, sudah saya ingetin kan. Memang sekarang ini masih di medsos, saudaraku. Anda mungkin yang tidak biasa medsos, wah jauh, Belanda masih jauh. Tapi saya katakan satu kali, pasti itu akan datang dalam hidup Anda. Maksudnya ajaran-ajaran ini, pemikiran-pemikiran ini. Orang-orang yang seperti ini akan ada di sekitar Anda suatu kali nanti. Kalau Anda tidak siap, loh, maaf saudara, jujur ya, saya aja dengerin aja sampai, wah ini kalau orang enggak punya dasar yang benar tentang Kristus, goyang ini. Contoh, nanti makanya kita akan belajar. Ya kan? Yesus itu bukan Allah, ini contohnya. Kenapa? Buktinya waktu disalib, ada suara dari sorga. Inilah anakku. Loh itu kan yang, itu siapa itu? Allah itu. Terus ada burung merpati. Yesus di sini, berarti kan Yesus itu terutama saksi Yehova, ada lagi Unitarian, macam-macam loh. Saudara belum pernah dengar, mungkin tidak perlu dengar namanya, tapi cara berpikirnya bahwa Yesus bukan Allah. Loh kalau Anda selama ini, ya karena dengar ikut-ikut Pak Agung lah, pendetanya gitu ikut, tapi nggak ngerti. Satu kali ketika ini datang, ada lagi yang itu banyak, kadang aneh-aneh, apa cari ayatnya itu ayat Alkitab semua gitu loh maksud saya. Dia tanya, waktu itu Stefanus waktu mati di rajam batu kan, terus dia dapat penglihatan, aku melihat langit terbuka. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah, loh itu ada Allah. Anak manusianya di sebelah kanan, Yesusnya itu loh. Anak manusia gelarnya Yesus, di sebelah kanan. Berarti Yesus bukan Allah, disimpulkan seperti itu, dan banyak ayat yang seperti itu. Coba kayak gini aja Anda enggak? Ini nanti saya, ini paling enggak untuk motivasi Anda, Anda harus punya dasar yang kokoh tentang Kristus, bangunanmu harus emas. Coba, Roma 10 ayat 9 dan 10, ayat ini terkenal banget ini. Anda ngerti enggak? Coba ini sering dibaca, tapi untuk keselamatan. Tapi dalamnya ini, apa esensinya Anda ngerti enggak? Tentang Kristus, tentang Allah, coba lihat. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Orang Kristen mesti amin. Tapi orang di luar Kristen lihat ini aneh loh, saudara, heran. Bukan karena kita fokusnya kamu diselamatkan, percaya Yesus Tuhan. Oh, kamu diselamatkan. Coba baca ini. Sebab jika kamu ngaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa selanjutnya bahwa Allah ada Tuhan, Yesus Tuhan, ada Allah. Loh, Yesus ada Allahnya lagi. Itu kadang pikirannya. Kalau orang Kristen sudah mikir, ada dua kemungkinan, sudah mikir, penting selamat. Satu kali kan ditanya, saudaraku. Ini ada Yesus itu Tuhan, ada Allah lagi yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau kita di Gempur ini sudah biasa, Tuhan kok mati ya, Tuhan mati nebus dosa saya, sudah gitu aja, nggak mau terlalu rumit. Tapi yang Allah membangkitkan Tuhan Yesus ini, kok ada Allah, ada Tuhan. Saudara ngerti enggak ini, saudara? Bisa jawab Kak? Allah yang dimaksud Bapa, ada Tuhan Yesus. Jadi Yesus ada Allah lagi gitu loh. Nah misalnya kalau seperti ini. Loh berarti Yesus bukan Allah, Anda kan lah dasar tentang Kristusnya belum kokoh, tambah lagi bangunannya tadi dari kayu, rumput kering, jerami, kena api, kobong, gak Yesus-Yesusan ya, pendeta itu. Tadi kan sudah seperti itu ya, enggak heran, saya percaya hal itu bisa terjadi. Ya kan? Akhirnya ketika api datang terbakar gitu loh, saudaraku. Iya. Nah sekarang kita akan belajar di sini gitu loh. Ya saya mulai dari sini, ini baru mulai, tadi baru pembukaan. Ya saudaraku ya. Apa bedanya Allah dengan Tuhan dulu? Ini loh harus ngerti. Kebanyakan, saudara harus dengar baik-baik ya. Kekeliruan, ini saudara harus perhatikan baik-baik. Ya, dengar ini penting kuncinya. Banyakan aliran-aliran bidat, aliran sesat. Orang-orang yang dari seberang juga, terutama saudara seberang kan apalagi enggak ngerti. Itu pada Tuhan ada Allah, Yesus tuh ini Tuhan, ada Allah lagi, enggak ngerti. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini itu saudaraku, kekeliruannya adalah di mana mereka tidak bisa membedakan kemanusiaan Yesus dengan keilahian atau kealahan Yesus. Yang dibaca itu kemanusiaannya semua.
Hari ini saya mau khotbah tentang, ini judulnya agak unik ini. Tubuh daging, tubuh daging tubuh daging dan roh Kristus. Ini sebagai berkat. Orang kan dengar berkat kelimpahan, seneng dengar berkat apa? Ya. Tubuh daging, karena nanti saya nemukan memang ini dua hal yang berbeda. Tubuh soma, daging itu sark. Nanti ada ayatnya itu, ya. Somatos tis sarhis. Sark sama tubuh daging. Itu nanti jadi berkat buat kita. Tubuh daging plus ya, dan roh Kristus sebagai berkat. Atau, coba Anda renungkan dulu Pak ini. Ada berkat dari Tuhan, dan Anda harus didasari ini, ngerti. Berkat itu bukan cuma duit aja, bukan cuma materi aja, bukan cuma kesembuhan aja. Berkat terutama justru ini. Hanya Yesus pernah ngomong, saya sedikit dulu saya dasari. Ya, dagingku adalah, itu ada nanti di Yohanes ya, benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku akan hidup lamanya. Ini dari sini udah kelihatan daging ini sebut. Nanti kita akan lihat apa itu gitu ya. Tubuh daging dan roh Kristus menjadi berkat, sebagai berkat bagi kita. Saya sudah nuliskan di WA Group itu ya, catatan yang saya khotbahkan saya kadang lebih saya mantepin lagi ya. Kalau nyatet kan tenang ya sambil nulis. Jadi gini saudaraku, kita kan sedang belajar tentang menjadi anak-anak Allah, itu berkat dari Tuhan sebenarnya. Ya memang ini panjang untuk diajarkan ini, dan semua menyinggung tentang bagaimana, tentang Yesus ya sebagai pusatnya. Dia yang menciptakan kita menjadi anak-anak Allah, karena serupa gambarnya sebagai anak yang sulung gitu ya. Itu nanti ada penjelasannya lebih dalam lagi ada. Yesus menciptakan kita menjadi anak-anak Allah serupa dengan gambarnya. Ya, Yesus itu kan anak Allah. Jadi kita diciptakan ya seperti Yesus, anaknya yang sulung ini, yang pertama kali dilahirkan oleh Allah. Gitu. Nah, kalau Anda harus biasa gini, Yesus itu tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Apa dilahirkan itu istilahnya? Yang melahirkan pakai ibu? Tidak. Siapa yang melahirkan? Allah. Allah yang melahirkan. Dengan cara apa? Ya bukan dengan cara kayak manusia melahirkan, itu dilahirkan. Ada ayatnya banyak. Ya, keluar dari Allah, itu saudaraku. Dilahirkan dengan keluar dari Allah. Sebagai sang firman itu loh, saudaraku. Lah inilah anak Allah itu ini gitu loh. Di Kristen itu anak Allah itu bukan hasil hubungan pernikahan. Inilah anak Allah itu. Dan kita diciptakan menurut ini gitu loh. Dan yang menciptakan ya ini firman itu kan saya khotbahkan yang lihat itu yang temanya di Kristus menciptakan kita menurut gambarnya. Itu di Yohanes pasal 1 baca ayat 1 sampai 18 akan ngerti. Dia yang mencipta sebagai sang firman menurut gambarnya, dia datang pada milik kepunyaannya itu segala macam kan. Itu ada belajar. Nah, saudaraku, coba kita akan lihat di sini mulai dari sini dulu. Ya toh, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah itu ini sebenarnya adalah menurut saya lebih elegan saudaraku daripada maaf ya. Setiap agama kan ngajar gini saudaraku. Ya toh, bagaimana selamat masuk surga dengan berbuat ini. Kalau di kita, coba renungkan ini. Yang paling penting adalah, katakan bersama saya, menjadi anak-anak Allah. 1, 2, 3, menjadi anak-anak Allah. Istilah ini lebih elegan. Orang enggak hanya sekedar, ayo berlomba-lomba masuk surga, mencium bau surga. Sering dengar kata sana. Oh, apa itu? Kalau di kita enggak gitu. Sekarang saya mau tanya, surga itu rumahnya siapa? Rumahnya Bapa kami yang di surga. Istilahnya itu kan supaya kita ngerti, oh itu rumahnya Bapa. Pulang ke rumah Bapa. Surga itu punyanya siapa? Gitu loh. Punyanya rumahnya Bapa. Berarti yang boleh yang tinggal di rumah itu siapa, saudaraku? Kalau kita suatu punya rumah, yang tinggal dalam rumah itu siapa? Ada bapaknya dan ya keluarga di situ kan, anak-anak. Saya kasih gambaran itu. Bukan usah cari-cari istrinya Allah siapa ya, oh ini gak usah sampai sejauh itu, ini cuma gambaran. Kenapa kita disebut anak? Ketika Anda disebut menjadi anak-anak Allah, oh itu otomatis Anda selamat. Amin saudaraku? Loh kan selamat. Kalau jadi anak kan berarti kalau pulang-pulang kemana saudaraku? Ke rumah kan, rumahnya siapa? Bapak, rumahnya Bapak itu apa?
Surga kan sudah kan selamat kan. Makanya istilah menjadi anak-anak Allah itu sudah. Intinya Anda itu diberi berkat menjadi anak Allah itu keselamatan. Sudah itu. Tetapi menjadi anak Allah ini itu kan karyanya Yesus. Maksudnya kita mau mendalami ini loh saudara, supaya ngerti. Supaya ku kagum, ngerti yang dikerjakan Yesus. Enggak hanya sekedar dengar cerita Natal, cerita Paskah, diulang-ulang itu terus. Saya mau ngajar lebih dalam, nanti saudara akan lihat, lebih dalam tentang Yesus. Lah makanya judulnya tubuh daging dan roh Kristus sebagai berkat keselamatan buat kita. Kita lihat ya, ini enaknya mana dulu, kita lihat yang Roma, kita kemarin kan minggu lalu baca ini belum selesai, coba dibaca ini agak panjang ya. Dari sini saya akan jelaskan poin-poinnya, Roma pasal 8, kita mulai 1 ya, 1 sampai 14, 15, 16. Ini nanti menceritakan dua hal ini nanti. Tubuh daging dan roh. Dan ini dari sini kita bisa menyimpulkan nanti, coba lihat. Nanti kita kembangkan. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada penghukuman ya bagi yang dalam Yesus. Kenapa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sudah saya jelaskan ya, tidak perlu saya perdalam lagi. Ada roh yang membebaskan, dan ini roh ini hukum, satu hukum ya. Nomos, ada depannya ada nomosnya, ada hukum roh kehidupan dari dalam Kristus, merdekakan kamu dari dosa, hukum dosa dan hukum maut. Terus? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah ini tadi nyebut roh, sekarang nyebut daging gitu loh saudaraku ya. Jadi ada roh Kristus, nanti baca terus deh, nanti saya jelasin. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Terus? Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Pelan-pelan dulu ya. Jadi gini, ini nanti jadi ini ada poin-poin yang disebutkan ya. Ada roh, ya saudaraku ya. Roh ini rohnya Allah ya, roh Kristus sama. Nanti saya akan tunjukkan. Roh Allah, roh Bapa itu ya rohnya Tuhan Yesus sama. Rohnya Bapa disebut roh Bapa, roh Allah, roh Kristus itu sama. Roh anaknya seperti itu ya. Terus ada lagi daging tadi ya kan ya. Ya tahu daging. Daging itu dagingnya Yesus, jaga dagingnya kita. Gitu loh. Saudara bisa bedakan. Yesus diutus datang ke dunia dalam daging. Ya kan, nanti kita sudah lihat ada dagingnya Yesus, ada rohnya Kristus. Nanti saya akan jelaskan hubungannya. Roh Kristus itu yang memerdekakan. Tapi ada disebut nanti ada penjelasan, ada daging Kristus. Terus ada daging kita. Kita ini hidup kedagingan gitu loh. Makanya hukum Taurat itu enggak berdaya karena daging manusia ini loh, daging kita ini daging manusia. Terus baca nanti saya hubungkan lagi. Terus jadi ada roh Kristus, ada roh Kristus, ada dagingnya Yesus, ada daging kita ini ya. Ada masalahnya di mana gitu loh, coba. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, terus ada keinginan daging, keinginan roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ini dagingnya daging siapa? Yang ada keinginan daging, dagingnya Yesus, dagingnya manusia. Tidak takluk, tadi kan ada di atas, hukum Taurat itu tidak berdaya. Bukan kurang sakti, yang tidak berdaya itu dagingnya ini loh, tidak berdaya melakukan hukum Taurat. Tidak berdaya oleh daging kita. Keinginan daging, tidak takluk terhadap Allah. Daging ini tidak takluk kepada Allah. Terus? Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin, sejak Adam kan sudah tidak takluk. Adam mengikuti keinginan dagingnya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi gini, tadi ayat 1, 2 itu kesimpulan. Demikianlah dalam Kristus. Jadi ini kesimpulan terus penjelasannya di bawah. Saudara ngerti strukturnya dulu ya. Dan di ayat 1 tadi saya ulangi dikit-dikit biar tidak kehilangan baca tadi ini. Apa yang dibaca Alkitab tadi. Demikianlah di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Itu kesimpulan. Kenapa? Dalam Yesus tidak ada penghukuman. Karena ada roh kehidupan dari Kristus. Memerdekakan kamu. Kan? Dari hukum dosa dan hukum maut gitu loh. Kenapa kok sampai ada berkat seperti ini kira gitu loh. Baru penjelasannya di bawah. Ada penjelasan di mana
daging ini tidak berdaya, hukum Taurat itu tidak berdaya oleh daging kita, itu bicara daging kita, keinginan daging tidak mungkin takluk gitu loh. Makanya Allah itu mengutus Yesus gitu loh. Sang firman yang keluar dari dia diutus, Roh Kudus juga diutus nanti. Ya namanya Allah mengutus Allah, yang sana bingung ya, urusan memang kan konsep Allahnya beda. Ya jangan disamakan, kalau Allahmu begitu ya kita harus belajar sendiri, jangan ngikuti konsepnya Allah dari luar gitu loh saudaraku. Kok Allah minggu lalu udah belajar loh, Allah kok berdoa kepada Allah, Roh Kudus berdoa kepada Allah. Cuman saya sudah jelaskan, lupa apa iling gitu. Roh Kudus berdoa itu untuk siapa sih? Loh ya pasti Roma 8:26 minggu lalu itu loh. Ngono ya, harus ingat berdoa untuk kita. Roh Kudus, Yesus berdoa juga untuk siapa? Untuk kita kan. Itu namanya apa maksudnya itu berarti? Itu yang disebut nanti syafaat. Pengantara, pensafaat. Jadi orang Kristen ini lebih mantep, doamu itu nyampe, kan tidak ada seorang pun sampai pada Bapa tidak melalui aku. Doamu itu dibawa Yesus, disafaatkan melalui Yesus. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa kepada Allah. Sehingga doamu itu walaupun tidak sempurna, makanya orang Kristen tidak usah bingung berdoa. Ngomong apa ya aku ya, kok kurang lengkap ya, terus ditambahi biar lengkap A sampai Z, tidak perlu. Roh Kudus itu loh tolong Anda berdoa. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Itu loh luar biasa. Jadi kadang kita berdoa, Tuhan, nggak tahu harus doa apa ya, tolong Tuhan. Ngomong tolong aja Tuhan sudah ngerti, lengkap tuh Roh Kudus sudah buka kepada Allah itu loh. Arek iki. Loh, itu Allah itu gitu, jangan dibayangkan seperti manusia. Manusia punya roh, punya logos. Allah kan punya logos atau firman, itu logos. Kalau kita istilahnya akal budi, punya roh. Kita punya enggak? Dalam diri kita. Itu seperti Allah. Tapi apakah kita jadi tiga karena punya logos, punya akal budi, punya roh, kan tetap satu. Itu satu kesatuannya itu gitu. Tapi bedanya logosnya Allah, rohnya Allah itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Kalau kita, Anda bisa nggak berkomunikasi sama rohmu? Ngomongan sama akal budimu nggak bisa, itu aja loh. Ya karena kita manusia kan ya masih tetap ciptaan ya, tidak sesempurna Allah gitu loh. Anda punya gambaran kan? Jadi itu, tapi kita bisa gini, kita kan bisa saling berkomunikasi ini kontemplasi dengan diri kita kan. Sojok ngono ta. Ada Daud itu pernah ngomong, jangan gelisah hai jiwaku gitu kan, ngomong sama jiwanya kan kira. Tapi jiwanya enggak jawab, itu masalahnya. Cuman nyuruh ojo gelisah. Tapi ini Tuhan lain, bisa, makanya jangan salah ya, jangan disamakan lah konsepnya itu. Itu urusan mereka. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Bapa itu yang menjawab doa Anda. Ya melalui apa? Ketika Anda berdoa, Yesus mensyafaatkan Anda. Roh Kudus membantu Anda berdoa, kan lengkap sudah. Kurang apa? Dan itu Allah loh, saudaraku. Karena roh Allah itu keluar dari Allah, Allah juga. Firman Allah itu, Yesus itu keluar dari Allah sebagai sang anak, itu Allah juga. Hidup dalam daging ini tidak mungkin berkenan pada Allah. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Coba, pelan-pelan ya. Ya kadang-kadang saya kecepatan sih, kalau menjelasin ayat ini pelan-pelan aja. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, ini daging kita maksudnya. Tadi ingat loh, daging Kristus belum saya jelasin loh ya, masih ada. Cuman supaya Anda ngerti, ayat ini ada konten-kontennya apa saja nih. Ada konten tentang roh Kristus, ada roh itu kan belum jelas itu. Memang tidak apa-apa, ada rohnya Allah gitu. Ada dagingnya Kristus, ada dagingnya kita, ya toh, yang keinginan daging yang tidak bisa tunduk pada Allah. Oke ya, terus di sini diajarin memang, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, kalau melainkan dalam roh, jika roh Allah diam dalam kamu, gitu loh, maksudnya gini loh. Selama ini manusia tidak berdaya, ngikuti keinginan daging, seolah-olah itu dikatakannya. Maksudnya ayat ini ya, karena apa? Roh Allah nggak diam dalam kamu. Tetapi jika roh Allah diam dalam kamu tidak akan hidup dalam daging. Tetapi jika orang memiliki roh Kristus, tetapi jika orang apa? Tidak memiliki roh Kristus. Tadi nyebut roh Allah, sekarang disebut roh Kristus. Saya katakan nanti ada bawahnya ada penyebutan lagi. Roh Allah itu sama dengan roh Kristus. Kan
Kamu tidak akan hidup dalam daging jika roh Allah diam di dalam kamu. Tapi kalau orang tidak punya roh Kristus, bukan miliknya Kristus. Tadi roh Allah ini roh Kristus, nanti ada hubungannya. Tapi intinya gini dulu, tangkap baik-baik. Orang itu hidup dalam daging karena tidak dikuasai oleh roh. Rohnya Allah, rohnya Kristus, bukan miliknya Kristus. Gitu. Nanti lebih jelas lagi. 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Nah ini coba, Kristus ada dalam kamu. Kristus yang di dalam kita ini wujudnya apa sih? Berupa apa saudaraku? Nah ini pinter kan udah sering ini. Roh. Nanti saya jelaskan, tubuh dagingnya itu di mana? Di surga. Ya mati bangkit itu loh, kan naik ke surga. Tapi Kristus ini bisa di dalam kita, dalam roh. Nah nanti ada lagi ayatnya, itu dijelaskan terus. Tetapi jika Kristus di dalam kamu, lebih tepatnya roh Kristus, nanti saya tunjukkan, dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa. Nah, tubuhmu memang mati karena dosa. Ya tubuh dosa, namanya sebut dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sederhananya rohmu nanti tetap hidup. Nanti secara sederhana gitu loh, tubuhmu ini mati karena mau diganti gitu loh saudaraku. Diganti dengan tubuh yang baru. Loh, itu Kristen keselamatan itu lengkap loh saudaraku. Kalau saudara masih pakai tubuh yang lama, perang terus nanti. Anak-anak kemarin di Bangkalan Plaza, lihat putih-putih mulus-mulus, bukan yang di Bangkalan Surabaya. Waduh, silo matanya kan. Anak-anak kemarin, wah ya itu karena tubuhmu. Pak, saya kan ya jujur nggak apa-apa. Kalau memang kita secara laki-laki ya manusia, maaf ya, yang mulus-mulus, yang putih-putih ya harusnya tahu diri lah. Jangan diumbar gitu, mata nih bisa pedes juga nih. Untung Paulus nggak ikut kemarin nih, mungkin doanya lebih panjang. Oh Tuhan tolong kami. Nggak apa-apa. Jadi itu gini loh, maksud saya, ya ini karena kita masih ini hidup di dalam tubuh ini. Kenapa kok kadang masih pengen emosi aja? Kenapa kok masih kepengen miso-miso? Kenapa kok masih pengen berbuat hal-hal yang nggak baik lah? Karena masih tinggal di dalam tubuhmu ini loh. Daging ini nggak mungkin tunduk pada Allah. Ini sudah jatuh dosa gitu loh. Nanti kesimpulan. Makanya Yesus datang dalam daging, itu yang nggak ngerti biar ngerti. Karena daging Yesus ini nanti disediakan buat kita. Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, ngombe getihku, hidup selama-lamanya. Nah, itu apa maksud Yesus ngomong gitu kan orang-orang nggak ngerti waktu itu. Ya apa ini? Nah ini penjelasannya para rasul menjelaskan. Yang dimaksud nanti ini persekutuan dengan tubuh Yesus. Ya ini memang harus pelan-pelan harus ngerti ini saudaraku. Ini dasar banget. Jika roh Kristus di dalam kamu, memang tubuh mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan, oleh karena benar rohmu akan tetap hidup. Nanti dagingmu nanti akan tunjukkan, diganti dengan daging yang baru. Terus, 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, pelan-pelan, roh Dia. Minggu lalu sudah saya jelasin, tapi cepat-cepat ya, karena waktu ya. Roh Dia. Dia ini yang dimaksud Allah. Ya, toh? Membangkitkan Yesus. Nah, nanti ini tanyaan lagi, loh Yesus ternyata tidak bangkit sendiri loh, kan orang itu pernah ternyata dibangkitkan. Katanya Tuhan. Ya kan, katanya Tuhan, kenapa tidak bisa bangkit sendiri? Ini saudaraku, karena orang-orang itu kadang sering lupa. Baca, ini bicara Kristus sebagai Allah atau Kristus sebagai manusia, itu harus beda memang. Yesus memiliki dua kodrat dalam dirinya. Nanti saya tunjukkan, ngada-ngada, enggak saya tunjukkan nanti. Yang saya sudah pernah sedikit nyinggung, kenosis, mengosongkan diri, kenosis. Dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau mempertahankan kealahannya, ya nggak ada cerita Yesus mati di salib, Yesus menderita, tapi mengosongkan dirinya, kenosis, ya, merendahkan dirinya, menyembunyikan kealahannya ini loh, kealahannya ini berhenti sementara dulu lah, sulit menerjemahkan kenosis ini, untuk menjadi manusia, supaya dalam keadaan manusia nanti itu kita akan lihat ayat itu lagi, saudaraku, ya kan? Jadi Yesus itu dalam keadaan kenosis ini. Makanya di ayat Alkitab kan banyak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh,
ini loh, Tuhan kok begini. Tapi jangan, itu belum selesai. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya loh, ya apa? Memang bukan aku, tapi Allah, Bapa yang di dalam aku yang ngerjakan. Karena kenosis. Coba renungkan dulu ini. Nah, nanti kalau ada gempuran-gempuran iman, Anda harus sudah kokoh ya, jangan sampai terbakar tadi ya. Karena fondasinya, karena bangunannya enggak kuat. Jika roh dia, rohnya Allah, dia ini Allah, membangkitkan Yesus, dagingnya Yesus. Masa rohnya Yesus dibangkitkan? Rohnya Yesus itu ya roh Allah, roh Kristus, rohnya Kristus itu. Ya ini yang tubuhnya Kristus ini, dibangkitkan dari antara orang mati, rohnya ini diam di dalam kamu. Kalau ada diam dalam kamu yang daging, yang tadi enggak tunduk, ada Allah yang hidup dalam kedagingan, yang sulit hidup dalam roh. Terus jika diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dengan rohnya tadi. Ya toh? Bangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Akan, lain saya tadi, ada tubuh lagi nanti, menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Oleh rohnya. Jadi Allah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian dengan apa, saudaraku? Rohnya Allah. Ya disebut roh Kristus itu, saudaraku. Roh Allah, nanti bisa baca tuh. Ya kan? Tadi kan kalau roh Allah itu yang membangkitkan diam dalam kamu. Roh Kristus diam dalam kamu, kamu jadi milik Kristus, Kristus dalam kamu. Wah, itu sebenarnya sama. Roh Allah itu roh Kristus, ya kan? Bahkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya itu yang diam dalam kamu. Ini kuncinya. Nah, terus sampai nanti. Jadi saudara-saudara, baca terus. Kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Nah, kita supaya enggak lagi hidup menurut daging, terus. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jika oleh roh, lah roh tadi itu loh, roh yang, nah nanti kita akan baca ini rohnya Yesus ini, roh kudus, roh Allah, rohnya roh Kristus. Itu nanti yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam kamu. Nanti kamu juga bisa, ya hidup seperti Yesus. Terus, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Coba. Oleh roh, katakan 1, 2, 3. Oleh roh. Kamu diganti aku, kamu kan bicara kita. Aku, 1, 2, 3. Oleh roh, diulangi. Aku mematikan perbuatan-perbuatan tubuhku. Ya, yang tadi malam melihat noni-noni mulus-mulus, Pak, ya normal lah. Kalau saya sudah gini, lihat gitu biasa lah. Maksudnya apa? Ya tahu ini cantik, ini mulus, bagus. Tapi sudah sebatas itu. Terus udah astagfirullah, terus Tuhan Yesus. Saking ya karena memang tubuh ini ya. Tapi kalau ada roh Yesus, nanti kita lihat. Kita kan belajar dua hal ini kan, tubuh daging Kristus sama rohnya Kristus. Loh ini perlu dipelajari kan. Mau belajar enggak, saudaraku? Amin? Ya toh, biar ngerti. Ada dua hal ini beda nih. Dan dua-duanya ini luar biasa gitu loh ya. Oleh roh kamu mematikan, oleh roh aku mematikan. Jadi Anda bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Keinginan-keinginan daging itu karena apa, saudaraku? Oleh siapa? Oleh roh. Maksudnya gini, oleh bantuan roh. Oleh pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penghibur, roh penolong kita. Gitu loh, saudaraku. Nah nanti lupa saya kok nggak ditolong-tolong lah, itu nanti ada ceritanya lagi. Ada persekutuan enggak dengan Roh Kudus? Biarlah berkat dari Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus lah. Ini kan sering doa berkat kan. Pertanyaannya, apa itu persekutuan dengan Roh Kudus? Anda bersekutu enggak dengan Roh Kudus? Dengan Roh Kristus, dengan Tuhan Yesus. Saya tadi katakan di awal itu sebagai dasar lah, itu loh masalahnya. Semakin Anda bersekutu, semakin kuat. Nah, nanti kita belajar lebih dalam. Ini apa ya? Tadi kesimpulan, ini penjelasan di bawah 14 ini, saudara. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Makanya saya katakan Roh Kudus itu pribadi, bukan energi, kekuatan Allah yang enggak berpribadi. Mimpin. Orang mimpin itu pribadi enggak? Maksudnya pribadi itu punya pikiran,
punya keinginan, punya kehendak atau sana kamu, ke sini kamu. Berarti itu pribadi gitu loh. Bisa mimpin. Berarti Roh Kudus itu pribadi bukan, saudaraku? Saksi Yehova ngomong bukan, hati-hati. Karena mereka ini sebenarnya gini, kalau saya lihat ya itu karena digempur ajaran-ajaran, maaf ya, dari seberang kan ya, dari luar. Allah itu satu lah, pengertiannya satu itu satu yang konsep mereka. Padahal satunya Allah itu enggak seperti yang dikonsepkan mereka. Gitu loh, sehingga ketika ada Yesus, ada seperti Roh Allah itu bukan Allah, karena atributnya Allah, maksudnya energinya Allah, bukan, ini pribadi. Saya sempat sharing-sharing sama anak-anak di mobil kan, jalan Tritunggal, ketiduran semua. Diajarin Tritunggal tidur. Enggak semua itu bisa dihitung. Semua yang kelihatan, semua benda, semua yang kata benda itu bisa dihitung. Meja ini bisa dihitung enggak? Bisa. HP ini bisa dihitung enggak benda? Yang kelihatan ada enggak yang enggak bisa dihitung juga? Saya mau kasih contoh enggak, Bapak lupa saya. Bentar ya. Enggak apa-apa, sedikit biar. Satu lagi, saya minta minuman yang isinya air. Oh itu. Oh jangan sari kedelai, beda. Yang sama, saya ini harus. Satu lagi, minta pinjam botolnya, yang ada airnya. Tidak apa-apa, pinjam sini. Nah, ini bisa dihitung enggak? Nah, ini biar ngerti, saudaraku. Karena Allah konsepnya satu, ini biar masuk. Kan ada Roh Allah dan nanti rebut Kristus, rebut itu Allah semua, aku bingung kan. Lah, gampangannya gini. Ini kok mau jatuh terus ini, miring, segini aja lah. Ini bisa dihitung enggak, saudaraku? Loh, bisa dihitung enggak ini? Bisa. Ada berapa ini? Yang 3 itu apa? Mulai yang tempatnya, botolnya. Nah, wujudnya. Tapi di dalam 3 ini ada yang enggak bisa dihitung enggak? Apa yang enggak bisa dihitung? Mulai pinter kan? Saudara bisa ngitung air? Jadi kalau ini ada 3, ini adalah 3 botol yang berisi air. Tapi airnya ada berapa? Tetap 1 kan, nggak bisa dihitung. 1 itu dalam arti tidak bisa dihitung, bukan 1 dihitung. Lah orang maaf ya, yang kamu sombong merasa tuhnya orang 3, kamu membayangkan Allah 1 itu gini loh, bisa dihitung loh 1. Apakah Allah seperti ini? Bukan. Air itu seperti ini, bukan, ini botol air. Jangan sombong makanya, maaf ya orang Kristen nggak boleh minder, walamu telu, enggak. Yang telu itu yang bisa dihitung itu pribadinya. Apa saudaraku? Pribadinya. Memang terjemahan pribadi itu juga kurang lengkap. Hipostasis itu realita. Ini realitanya 3. Realita yang kelihatan nih loh, yang realita itu wujud kelihatan 3. Realita. Tapi esensinya, nah ini bahasa mulai naik dikit ya, teologi, esensinya, substansinya, atau disebut hakikatnya 1. Hakikatnya apa ini, esensinya ini? Air, cuma 1. Duh, sampai lugur. Ini Tritunggal kayak gini, gampang kan? Tapi ini ya belum sempurna, masih ada penjelasan lagi. Jadi Allah itu ketika nyebut Roh Kudus, ini hipotesis yang lain. Nyebut Yesus Kristus, ini hipotesis yang lain. Bapa, hipotesis yang lain, wujud yang lain. Tapi dalamnya, Allah. Makanya kenapa orang Kristen kok ada Bapa 1 plus 1, anak plus 1, dikira goblok orang Kristen. Oh gak goblok. Saking cerdasnya ini loh, bisa mudeng, bisa mengerti ini. Ada Bapa itu Allah, ya. Yesus itu Allah, ya. Roh Kudus Allah, ya. Kok berapa Allah? 1 Allah. Kok 1? Kan 3. Botol pristine 1 botol. Botol air pristine 1, botol air mineral 1. Botol kebetulan enggak beda nih. Botol aqua, air aqua 1. Ada berapa air lah? Yang ditanya dia kan gitu. Ada Bapa, Allah Bapa 1. Yesus anak itu Allah, iya. Roh Kudus itu Allah juga, iya. Yang ditanya berapa Allah? Bukan. Ada berapa realita tadi? Ya kalau kita ngomong berapa pribadi, ya telu. Pribadinya berapa? Kita tanya berapa Allah? Jawabnya 1. Berapa air ini? Udah budeng sekarang? Enggak.
Enggak sudah ngerti ya Bu. Udah ngerti ya? Berapa botol air? Berapa air? Berapa botol air? 3. Berapa air? 1. Ya apa sih? Berapa pribadi? Ya disebut namanya ya Roh Kudus, Yesus, Allah, Bapa. 3, memang 3 pribadinya. Hakikatnya? Ya, pulang ngerti, itu namanya hakikat. Esensi, substansi, bahasa teologianya gitu loh. Usia bahasa Yunaninya, tambah mumet. Usia itu unsurnya ini, satu unsur ini, air. Paham ya? Capek megang lama-lama. Nanti diambil sendiri-sendiri ya minumnya. Di sini dengar khotbah sambil minum ya, ada yang minum kopi lagi ya belakang ya. Enggak. Sebenarnya enggak apa-apa. Yesus saja waktu ngajaran murid-murid sambil makan, saya enggak masalah kalau saya. Cuman Anda sungkan mungkin sambil cumi. Bagi saya sih yang penting Anda dengar. Cuman ya memang kalau gini asik kacangnya denger. Enggak, cuman intinya Anda serileks mungkin lah, rileks aja. Dengar. Udah paham ya sekarang ya? Ini jadi semua orang yang dipimpin. Jadi Roh Allah ini pribadi. Itu hipostasis. Lah gini, hipostasis itu kan kita terjemahkan kita pada wujud juga, itu ada diterjemahkan wujud atau realita. Sederhananya gini, Allah yang di sorga itu nyebutnya Bapa. Allah yang tinggal dalam hatimu itu Roh Kudus. Gitu loh gampangnya kan. Di hati kita semua itu Roh Kudus. Sederhananya gitu kan Allah Bapa yang di sorga. Saudara pernah doa, ya Bapa yang di dalam hatiku. Bapa yang di surga. Nah, Roh Kudus itu di hati ini adalah Allah yang tinggal dalam hati. Rohnya itu tinggal di dalam hati Anda sebagai wujud roh. Jadi Allah mewujudkan dirinya dalam wujud Roh Kudus, suci. Roh yang suci tinggal dalam hati kita masing-masing. Jadi kalau disebut Allah tinggal dalam hatimu, Bapa ada dalam hatimu, yes. Tapi wujud dalam wujud roh. Itu harus saya buka Yohanes 1 Yohanes 3, nanti balik sini ya. Ayat 20. 1 Yohanes 3. 21 berarti ya. Yang paling belakang, paling bawah. 1 Yohanes 3. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu roh yang dikaruniakan. Paling bawah berapa itu? 24. Yang saya bilang paling bawah tadi ya, 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ngeri loh orang Kristen itu, barang siapa menuruti perintahnya tadi tidak hidup dalam daging. Orang yang seperti ini nih diam di dalam Allah. Ngeri. Anda diam di dalam. Nanti saya mau ngasih contoh. Saya pernah taruh lama kok belum terlintas ngasih contoh, sudah tak taruh sana ada air. Kasih contoh pakai airnya gampang. Ini ternyata lama nggak kasih contoh, tak bawa pulang lagi. Ini nanti kapan-kapan saya jelaskan lah. Anda diam Allah, terus dan demikianlah. Dan Allah diam. Dan Allah diam di dalam dia. Coba ini orang Kristen itu yang benar loh ya, bukan cuma KTP Kristen. Diam di dalam Allah, Allah diam di dalam dia. Ngeri loh saudaraku ini, luar biasa loh ini. Kita di dalam Allah. Allah di dalam kita. Gambarannya ya apa? Saya enggak. Nanti lain kali, pokoknya leken di saya lah. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Nah, ini yang dijelaskan Allah dalam kita dulu. Kalau kita di dalam Allah, nantilah. Ini sekarang Allah dalam kita ini wujudnya seperti apa? Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi Allah itu diam dalam kita. Itu melalui apa? Rohnya, gitu loh saudaraku. Jadi kalau Anda ditanya nggak usah bingung, Allah diam di dalam engkau? Dalam kita semua, Allah diam dalam kita? Iya, makanya Allah nggak bisa dihitung. Ada berapa orang di sini? 100 orang misalnya, apakah itu ada 100? Tidak, makanya yang goblok, goblok sorry. Allah itu tetap satu bukan satu hitungan, 1, 2, bukan. Esa, namanya dipakai ehad. Satu kesatuan tepatnya. Artinya the first, yang pertama juga, terutama. Kesatuan, maaf di tempat lain apa ada arti seperti ini? Jadi bukan cuma kalau satu hitungan itu bahasa Ibrani yahid itu satu. Arab juga ada kok, wahid itu, Abdurrahman Wahid itu anak nomor 1 apa.
Kalau tauhid nggak salah, terus kesatuan itu tauhid. Saya lupa, ya, wahid sama apa? Sorry, bukan asli apa? Saya nggak ngerti bahasa Arab lah. Di Ibrani ya ada. Allah itu bukan yahid, Allah itu ehad, kesatuan, tidak bisa dihitung. Di dalam Paulus ada, dalam saya ada, di dalam Joshua, dalam Pak Petrus, ada semua di dalam kita. Kok bisa Allah ada semua dalam kita? Yaitu dalam wujud, hipostasis, Roh Kudus. Gitu loh, ada Roh Kudus ya. Kita kembali lah. Roh Kudus ini penting, perlu di dalam hidup Anda. Jadi Allah kita ini bukan Allah yang nun jauh di sana, duduk-duduk, cuma duduk lihat-lihat umatku ini ngapain aja ya. Kalau berbuat baik tak kasih pahala, kalau nakal tak ketak. Azab, enggak gitu. Dia berikan rohnya tinggal dalam kita untuk menolong. Oleh roh itu kamu mematikan apa tadi? Perbuatan-perbuatan daging. Roh itu diutus untuk tinggal dalam kita, nolong kita. Itu rohnya Yesus. Itu roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama itu tinggal dalam kamu, kamu akan juga dibangkitkan gitu loh. Seperti Yesus dibangkitkan, kira-kira kayak gitu loh saudara. Ini luar biasa, Kristen itu makanya kalau di dalam ini luar biasa. Jangan mikir cuma nanti kalau mati aja, aduh ada roh Allah dalam diri kita. Kita akan hidup sama seperti Yesus saudara. Loh, makanya kan ada menjadi seperti Yesus kan? Ya. Loh, Anda mau menjadi seperti Yesus caranya bagaimana? Mau puasa, doa puasa, biar aku suci kudus. Sampai medel-medel puasa, sampai jebol enggak akan bisa. Oh benar saudaraku, itu ritual. Anda berusaha apapun, aku dengan niat ingsun. Sepenting punya niat, niatnya boleh kuat, kokoh, kita lakukan, tidak sanggup. Karena bukan itu yang diajarkan Alkitab. Yang membuat Anda sanggup mengalahkan daging. Itu adalah apa saudaraku? Oleh roh. Oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, kita akan belajar, penting enggak kalau gitu? Bagaimana Roh Kudus nolong kita? Enggak hanya cuman konsepnya apa, cuman idenya apa, idenya saja, atau deklarasinya, Roh Kudus tolong saya. Tapi enggak ngalami buat apa, makanya saya ngajarin sampai dalam, biar sampai ini jeru, sampai ini loh, ada persekutuan dengan roh. Itu persekutuan roh, kasih dari Allah, kasih apa, Yesus, persekutuan Roh Kudus. Itu harus terwujud, oke. Udah langsung tahu. Terus 14 tadi ya, semua dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin untuk apa? Di sini kan jadi jelas. Dipimpin untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Roh Kudus mimpin. Terus 15. Ada tisu enggak? Minta ya. Saya nyemprot ini. Ada punya tisu? Ya. Tisu saya keliru di mobil tadi. Enggak saya bawa. Terima kasih. Thank you. Terus sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kamu ini menerima roh. Orang Kristen itu menerima roh. Amin, saudaraku. Kristen itu bukan menerima KTP yang diketok Kristen. KTP Kristen, bukan. Anda jadi Kristen karena Anda menerima roh. Ini dengar baik-baik. Kenapa? Karena dengan menerima roh ini, roh yang menjadikan. Baca. Oleh roh itu kita berseru, ya. Bukan. Tetapi kamu telah, mulai situ. Tetapi kamu, diulangi lagi itu. Tetapi kamu telah menerima. Saya ulangi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh yang menjadikan kamu, saudara dan saya menjadi apa? Anak-anak Allah. Ini surga loh. Kita lebih elegan lah. Dapat pahala surga. Waduh, kayak lebih elegan. Jadi anak Allah itu, anak-anak Allah jelas surga. Rumahnya bapaknya kan di surga, ikut sama anaknya kok. Yang membuat kamu jadi anak-anak Allah itu bukan karena KTP-mu Kristen. Bukan karena kamu ikut rajin ke gereja. Aku orang Kristen itu ke gereja, ya burung di dalam sangkar apa itu lagunya itu. Kalau anak Allah itu lagunya apa? Kalau kera di atas pohon apa itu kan identitas. Kalau anak Allah di dalam gereja, itu lagu ya, sekolah minggu lah. Kalau mau buat lagu ini, karena anak Allah, karena nerima roh Allah. Ya namanya anak kecil gak apa-apa lah, diajari biar rajin ke gereja. Kalau anak Allah dalam gereja, tapi itu belum selesai. Ada roh Allah enggak dalam diri Anda? Roh itu menjadikan kamu anak-anak Allah. Kenapa? Oleh roh itu. Oleh roh itu,
kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Anda bisa menyebut Allah Bapa. Ya Aba, ya Bapa, kan ada roh. Rohnya siapa? Roh Allah. Oleh roh itu kita bisa manggil, itu yang membuat kita manggil Bapa. Nah coba renungkan kalau gitu. Kita selama ini manggil Allah Bapa itu ikut-ikutan. Ya Pak Pendeta ngajar gitu kok. Ayah ibuku ngajar gitu, aku ya ikut-ikutan. Salah. Anda bisa memanggil Allah itu Bapa karena ada roh di dalam hati kita yang membuat kita memanggil Aba Bapa. Lu nanti beda loh saudara. Coba terus 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi. Nah ini kan jelas tambah pribadi. Roh Kudus itu pribadi atau bukan? Karena apa? Bisa bersaksi. Bersama-sama siapa? Roh kita. Roh dengan roh. Yang bersaksi ini akal kita, tubuh kita, apa roh kita? Jadi ini teliti loh baca. Roh kita. Manusia kan punya roh. Roh kita dan roh kudus ini jadi beda. Roh manusia sama roh kudus lain. Roh Anda sendiri. Itu rohnya Allah. Diberikan pada kita. Tinggal dalam roh kita, dalam hati kita, ini, dalam batin kita. Roh itu ngurapi roh kita, nuntun roh kita, mimpin roh kita. Bersaksi bersama, ngajarin roh kita. Ngajak roh kita, ayo bersaksi. bahwa apa? Kita anak Allah. Kamu anak Allah. Makanya kalau ada yang goyang, aku ini anak Allah bukan ya, anak siapa? Roh Kudus itu yang memberi kekuatan, meneguhkan. Bersaksi dalam roh, bersama dengan rohmu, kita anak-anak Allah. Nah sekarang kita akan hubungkan, kenapa saya sebut roh Allah itu roh Kristus juga. Roh Yesus yang diberikan dalam hati kita, sehingga kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Galatia 4. Kalian aja mulai 4, 5, 6. Nanti saya akan mulai simpulkan tentang daging atau tubuh ya. Wah, karena waktu saya akan cepat, tidak selesai. Ini part 1 aja, bagian 1. 4, 5, 6 ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah disinilah tubuh daging Yesus berasal. Ya, dari seorang perempuan. Ya kan? Saya mau jelaskan, tapi tidak ada waktu ya yang cukup. Tubuh daging Yesus itu kenapa begitu luar biasa gitu loh. Ya toh, sampai memberikan, waduh itu kehidupan baru bagi kita, ya tidak cukup ya. Tapi tahu dulu dari seorang perempuan, benih perempuan. Dari seorang perawan yang namanya Maria ya. Setelah genap waktunya Allah ngutus anaknya diutus. Saya kan sudah sering saya jelaskan ya. Berarti anaknya itu ada lebih dulu atau belum saudaraku? Allah mengutus anaknya untuk lahir dari seorang perempuan. Berarti anaknya sudah ada dulu belum? Sudah ada kan, diutus kan. Loh kalau belum ada gimana diutus? Kan belum, itu sudah ada dulu, terus diutus untuk lahir itu kan keluar dari seorang perempuan. Ya itulah dagingnya dari situ. Tapi tidak cuma dari situ, dari naungan Roh Kudus lah, nanti panjang. Makanya ini asik nanti, minggu depan aja ya. Tapi Anda tangkap ini dulu. Terus ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Iya diutus, ya sekali lagi, makanya konsepnya kalau Allah kita pakai agama lain nggak akan mudeng. Allah kok diutus? Yesus itu Allah bukan? Saya mau tanya tadi. Seperti botol. Itu air atau bukan? Dalamnya kan sama. Ya, Allah kok diutus? Tadi Allah kok berdoa? Lalu mesti selalu gitu. Karena makanya selama kita masih pakai konsep, orang masih pakai konsep Allah yang dari lain ya nggak akan paham. Harus masuk konsepnya Alkitab. Allah mengutus Allah, iya. Yang Bapa ngutus anaknya, itu loh. Yang diutus anaknya. Karena itu loh utusan, itu berarti nabi loh. Yang diutus itu bukan cuma manusia loh. Malaikat diutus enggak? Roh Kudus diutus. Nanti ada ayat-ayat yang saya mau tunjukkan, cuma enggak cukup waktunya. Nanti. Roh Kudus juga diutus. Roh Kudus saja berdoa pada diutus. Kalau ngutus manusia, ngutus malaikat enggak selesai masalahnya. Harus Allah ngutus Allah. Allah ngutus firman-Nya. Itu ada ayatnya tuh, Yesaya sering saya ngomong, 55 ayat 11. Ya toh.
Demikianlah roh yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Iya, loh firman itu akan melaksanakan segala yang kuperintahkan. Loh, ya kan? Firman itu diperintah oleh Bapa. Ya sudah, ini makanya jangan keliru pemahaman alasan. Iya, Allah anak ini diutus anak Allah menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Itu nanti ada penjelasannya melalui tubuh daging. Tapi ini karena waktu ya. Terus nanti saya simpulkan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Tadi kita menjadi anak-anak Allah di Roma, ini kan Galatia ya, surat Galatia. Kita menjadi anak-anak Allah, memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa, tadi di Roma 8, tadi itu karena ada apa? Oleh apa? Roh Allah, Roh Kudus. Kalau di sini karena apa, saudaraku? Roh anaknya, yang dimaksud anak yang diutus tadi siapa yang tentu yang dimaksud? Yang keluar dari seorang perempuan? Yesus. Yang keluar dari perempuan itu tubuh dagingnya. Cari Mas juga di belakang. Tetapi rohnya, Instagramnya masih agak bermasalah. Tetapi roh anaknya ini makanya ada penjelasan lain lagi, ada tubuh daging yang keluar dari perempuan, yang anak Allah tadi ini roh. Anak Allah itu roh, saudaraku. Wong Bapa itu roh, Allah itu roh. Kalau kita manusia, kalau melahirkan keluarnya manusia. Allah itu roh, keluar dari Allah juga roh. Anak Allah itu roh, makanya roh anaknya diutus ke dalam hati kita. Untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Padahal di Roma tadi disebutkan itu adalah siapa yang membuat kita roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita. Bahwa kita adalah anak. Itu rohnya siapa tadi? Roh Allah. Tadi loh Roma 8. Di sini disebut roh anaknya. Berarti roh Allah sama roh anak ini sama enggak? Sama. Loh, saudara mau membayangkan ya sulit, Allah bukan manusia. Jangan dibayangkan, saudaraku. Kalau saya tadi kan terpaksa ngasih contoh. Sebenarnya itu juga enggak sempurna, saya bisa tunjukkan enggak sempurnanya contohnya tadi. Kelemahannya adalah seperti Tuhan itu seperti terbatas botol tadi kan. Itu saya buka sendiri kelemahannya, teman paling enggak Anda biar ngerti hakikat dan pribadi untuk bisa membedakan tadi itu. Ya, paham ya. Nah, jadi roh inilah. Saya ngajarkan roh aja masih separuh nih, belum semua. Tak apa, nanti akan saya sebut minggu depan part 2, harus kasih judul part 2 ya, karena pendalaman. Jadi inilah saudaraku ya, Anda menerima berkat Allah melalui Yesus ini adalah berkat tubuh daging. Terus ini belum dijelaskan. Roh aja baru sedikit, roh Kristus sudah diberikan kepada kita. Masuk kemana rohnya Tuhan Yesus itu? Ke dalam hati kita. Coba tepuk-tepuk dadanya. Ini gambaran aja dalam hati. Ada roh Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Ada roh anak Allah. 1, 2, 3. Ada roh anak Allah. Kalau Yesus berseru ya Aba, ya Bapa, kita jadi ikut berseru ya Aba, ya Bapa. Kan ada roh anak ini tadi manggil Aba, ya Bapa. Yesus manggil Allah itu Bapa loh. Sebagai sang firman. Yo, jangan, saya lagi konsep Allahnya agama lain harus dibuang. Kalau enggak Anda bingung. Saya lagi konsep agama lain itu Allah itu malah dipikir benar. Karena kamu lihat mikir Allah itu satu itu seperti ini. Satu botol, bisa dihitung. Enggak bisa dihitung Allah. Allah bukan seperti ini. Satu, hanya selama gitu mumet pikirannya, enggak bisa. Allah itu enggak akan dibatasi. Air enggak bisa dihitung, nanti kasih contoh. Makanya ini, saudara. Anda nerima berkat ini. Roh anaknya ini, roh Yesus. Yang menjadikan kau anak-anak Allah, kau bisa manggil ya Aba, ya Bapa. Yesus menang dengan dagingnya, menang dari kematian, bangkit. Ada roh ini, rohnya Allah, roh Kristus ini. Anda juga akan bangkit juga, mengalahkan dosa, mengalahkan daging. Amin. Untuk tubuh sedikit aja. Saya ngomong nanti minggu depan biar tertarik. Saudara. Daging ini biar kalah. Ini kan ada dagingnya Yesus, dagingnya kita. Dicontohkan itu Tuhan Yesus. Kenapa Yesus harus jadi daging, saudara? Supaya Yesus bisa mengalahkan daging. Daging manusia. Dagingnya Yesus manusia bukan? Ya kan dagingnya mana? Harus
Selama ini manusia kalah dengan dagingnya. Yesus datang supaya mengalahkan daging. Sehingga daging Yesus yang sudah menang ini, dagingnya Yesus yang sudah menang ini benar-benar jadi makanan bagi dunia ini. Makan dagingku, minum darahku, kamu akan hidup selama-lamanya. Karena Yesus, makanya kenapa Yesus jadi manusia ini. Maaf ya, ini kadang kita harus tambah bertumbuh, lebih intelek lah. Kenapa Allah jadi manusia? Oh iya, karena yang diselamatkan manusia. Soalnya jadi kera ya bisa, jadi kambing. Wah itu enggak intelek. Jawabannya, jadi kucing ya bisa. Oh orang yang dengar kadang Allah kok jadi kucing, enggak terima. Jangan gitu. Makanya belajar lebih dalam, amin. Sekarang kalau ditanya, kenapa Allah jadi manusia? Wah, supaya bisa mengalahkan dagingnya manusia. Karena yang diselamatkan manusia, ya bisa jadi kembek, bisa. Waduh, jawabannya malah kemana-mana itu. Ngapain gitu loh, enggak usah lah gitu-gitu. Orang jadi, maaf kurang intelek, ya kurang intelek aja lah. Walaupun mau jadi, tapi ya janganlah ngomong gitu enggak enak. Lebih baik ngomong, karena Allah mau mengalahkan daging manusia yang selama ini tidak takluk kepada hukum Allah. Harus kalah ini. Harus kalah ini. Nabi mboten saged sami mawon. Buktine apa minggu lalu? Mati. Kalah berarti kalah sama maut. Upah dosa kan maut, mati kan karena dosa. Berarti ada dosa. Ngomong apapun, alasan apapun, oh disuci kan. Mate kok. Yesus kan bangkit. Mati, itu nanti kenapa mati sebentar? Itu mati rohnya kan turun dalam kerajaan maut membebaskan. Ya mati waktu itu juga menanggung, itu belum sempat saya baca, dosa manusia. Jadi ini berkat yang luar biasa. Belum selesai, part 1, minggu depan part 2 lebih dalam lagi. Tubuh daging Kristus, dan rohnya Kristus ini. Berkat buat kita untuk menjadi anak-anak Allah ya. Jadi apa tadi tubuh daging dan roh Kristus sebagai berkat yang menjadikan kita anak-anak Allah. Amin saudaraku. Ya terima berkat ini yang kumiliki dan keluarga itu tadi pujian kita nyanyikan. Mari kita berdoa sama-sama. Mari tim musik bisa maju. Haleluya, haleluya. Saya harap Anda bisa ngerti ini berkat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kasih, ayo.